Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Seringkali kita mendengar sebuah nasihat yang baik, jangan khawatir. Tetapi kenyataannya kita tetap khawatir. Mengapa demikian? Karena kita memang membutuhkan kepastian supaya apa yang kita lakukan bermanfaat. Tetapi sebenarnya kalau kita tidak punya rasa khawatir, agak mengherankan, karena memang kita berada di dalam kondisi atau situasi kemungkinan. Maksudnya, kita berhadapan dengan berbagai macam kemungkinan dalam hidup ini. Mungkin A, B, sampai Z. Mungkin 1 sampai jutaan. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu yang membuat kita bisa khawatir. Tuhan Yesus memberikan pengajarannya melalui khotbah di atas bukit bahwa kita jangan khawatir akan apa yang dimakan, dipakai, atau yang kita tempat berteduh atau tinggal. Artinya kita tidak perlu khawatir urusan makan, minum, urusan sandang, pangan, dan papan. Lalu kita langsung digeser dengan pengertian carilah dahulu kerajaan Allah, nanti semua akan diberikan kepada kita. Sebenarnya kalau demikian, apa yang membuat kita seringkali khawatir? Bukankah Tuhan cukupkan? Namun kalau Tuhan cukupkan, kita juga harus bertanggung jawab mengelola bumi dengan baik. Kalau kita sudah kerja keras, masih ada kekhawatiran? Masih ada. Ini menunjukkan bahwa kita memang berhadapan dengan adanya kemungkinan-kemungkinan. Dan itulah yang membuat kita bisa khawatir. Besok saya makan apa? Minum apa? Besok saya berpakaian baik atau tidak? Besok saya tinggal di mana dan bagaimana saya bisa melanjutkan hidup saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan kemungkinan. Mungkin makan, mungkin minum, mungkin berpakaian, mungkin masih tetap ada di dalam pekerjaan yang sebelumnya, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi, situasi di mana kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tahu bahwa hidup ini adalah sebuah kepastian. Itulah sebabnya kita lebih menghargai hidup. Kalau masih ada hidup hari ini dan besok masih diberikan hidup lagi, maka kekhawatiran itu sebenarnya tidak lagi beralasan. Karena kesusahan sekarang ya untuk sekarang saja, kesusahan besok ya untuk besok saja. Mengapa kesusahan masa lalu kita bawa ke masa kini, dan mengapa kesusahan yang belum terjadi atau mungkin akan terjadi itu kita tarik kemari ke zaman sekarang, ke saat ini. Nah, disinilah kita perlu menyadari bahwa ya sekarang, tak perlu kita memikirkan hal-hal yang tidak sewajarnya. Lalu hal yang kedua, kita harus tahu bahwa memang hidup ini ada banyak kemungkinan, ada misteri yang sudah direncanakan begitu baik, begitu terstruktur, begitu indah pun, kalau memang Tuhan tidak mengendaki, dan kalau memang ada kegagalan, keterbatasan, kekurangan yang akan dihadapi, ya kita terima saja, belajar menerima kenyataan bahwa kemungkinan-kemungkinan gagal, kemungkinan-kemungkinan berhasil, kemungkinan sukses, kemungkinan ditolak, kemungkinan macam-macam lagi, itu menjadi sesuatu yang lumrah dalam misteri kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah kita mesti memikirkan kekhawatiran itu seringkali hanya urusan diri sendiri. Karena diri sendiri terbebani oleh situasi yang membuat kita khawatir. Macam-macam itu yang membuat diri sendiri itu khawatir. Waduh, usiaku sudah makin bertambah, kesehatanku sudah makin berkurang, lalu anak cucu keluarga yang belum berhasil. Jadi orientasinya atau fokusnya itu pada diri sendiri. Padahal hidup ini tidak sendirian di bumi ini. Tidak hanya diri sendiri yang mengalami kesulitan. Tidak hanya diri sendiri yang mengalami kekurangan. Bahkan orang kaya sekalipun khawatir kekayaannya akan diambil, dirampok, dirampas.
Karena dia merasa bahwa dia bisa menjaga, bahkan mereka juga khawatir kalau besok meninggal, lalu disusunlah wasiat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, disinilah kita perlu sungguh-sungguh kembali kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah. Mengapa? Karena dengan itu kita fokus bukan pada diri, bukan pada apa yang mungkin terjadi di depan, tapi pada apa yang sudah pasti yang disediakan Tuhan. Nah, disinilah kita melangkah dengan iman dan dimampukan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang penuh kemantapan. Memang masih ada pastilah terbersit, bisa nggak ya, mungkin nggak ya melakukan ini dan itu. Tentu pengalaman-pengalaman masing-masing saudara di dalam menjalani hidup ini bisa bercerita banyak. Yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan, bagi kita. Impossible ya impossible, tak mungkin ya tak mungkin. Mungkin ya mungkin, tetapi bagi Tuhan ada yang melampaui yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada, yaitu keberadaan dirinya. Sebagai jaminan bahwa semua yang ada, kemungkinan itu pun ada karena keberadaan dia yang tidak ada ke dalamnya kemungkinan. Di dalam ketidakmungkinan dirinya itu ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita alami. Dengan demikian, saudara, untuk menatap, menjalani, menghadapi tahun yang baru, biasa-biasa saja, rileks-rileks saja. Tak perlu khawatir, memang pajak makin tambah tinggi, kebutuhan pastilah makin tambah banyak, kesulitan pasti tambah menumpuk, bahkan tanggung jawab tidak bisa dihapuskan, tugas-tugas pasti makin tambah, dan banyak hal lain. Namun bayangkan kalau semuanya itu berhenti, apakah kita tidak khawatir? Masih tetap, karena ada kemungkinan-kemungkinan lain. Karena itu saudara, mari kita bersama-sama memegang tangan Tuhan yang terlebih dahulu sudah memegang tangan kita. Kecuali Tuhan tidak memegang tangan saudara, sehingga saudara tidak mungkin bisa pegang tangan Tuhan. Hanya mereka yang betul-betul merasakan, mengalami, dan mengerti bahwa Tuhan memegang tangan kita, memegang masa depan kita, maka kita bisa mengatakan, ya, saya melangkah dengan iman di dalam kasih, karunia, dan kebenarannya. Kiranya kita semakin mencari kebenaran, kerajaannya, dan semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan berarti ada yang cukup, tetapi ditambahkan berarti ada yang lebih daripada cukup kita disediakan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong saudara. Amin.